Rumah adalah salah satu bisnis yang paling menguntungkan di banyak negara termasuk Jepang. Selain dari rumah apartemen dan kondominium, ada jenis properti lain di Jepang yang dikenal sebagai hikobuken, yang mengacu pada rumah berhantu atau properti yang dikabarkan berhantu. Ginza adalah salah satu distrik bisnis utama Tokyo. Setelah berjalan melewati gedung perkantoran modern dan area perbelanjaan kelas atas, kami meninggalkan jalan utama yang dipenuhi bangunan, dan melewati sudut kecil menuju gang sempit yang membawa kami ke sebuah rumah kayu tua. Kropos di tangga menunjukkan bahwa rumah ini telah lama ditinggalkan, padahal Tokyo terkenal dengan harga propertinya yang mahal, rumah ini malahan telah ditinggalkan dalam reruntuhan untuk waktu yang lama, karena dianggap sebagai salah satu rumah berhantu atau hiko yang terkenal di Jepang. Dahulunya seorang wanita tua tinggal di sini sendirian, dan dia meninggal di kamar mandi 2 tahun lalu. Lantai dasar rumah cukup luas dengan 2 kamar tidur, kamar mandi dan dapur. Semua barang telah dipindahkan, bagian dalam rumah bobrok dengan noda dan kotoran, jendela kacanya berkabut membuatnya sulit untuk melihat, pintu lemari dibuka, beberapa bagian lantai mulai runtuh, dan kusen jendelanya tertutup debu tebal. Rumah ini telah ditinggalkan terbengkalai, setelah seorang wanita tua meninggal, dan penghuni di lantai atas pindah. Rumah seperti ini ditinggalkan kosong, karena banyak orang Jepang percaya, bahwa rumah bekas seseorang meninggal dalam keadaan tragis, seperti pembunuhan, bunuh diri, atau kematian akibat kesepian, akan dihuni oleh roh jahat. Sekarang rumah tempat tinggal seperti ini, telah menjadi minat pengembang real estate yang menjual, atau menyewakan rumah dan kamar dengan riwayat penghuni yang meninggal dalam 5 tahun terakhir. Perusahaan telah merenovasi dan memperbaiki rumah jenis ini, dan telah berhasil menjual atau menyewakan puluhan di antaranya. Pelanggan utama untuk jenis perumahan ini adalah generasi muda, yang tidak peduli atau takut dengan rumah yang memiliki riwayat kematian yang tragis. Diperkirakan ada sekitar 1,46 juta orang yang melakukan hikikomori di negara itu. Hal ini merupakan cerminan masyarakat Jepang, di mana populasinya menurun lebih dari 1/4. Populasi Jepang saat ini adalah lansia, dengan lebih dari setengahnya hidup sendiri. Fenomena mati sendirian telah menyebar di Jepang. Apa yang telah terjadi di rumah ini adalah salah satu contohnya. Telepon yang tergantung di dinding, menggambarkan seorang wanita tua dalam kesusahan. Ia tidak dapat bernapas di kamar mandi, dan dia tidak dapat menjangkau telepon untuk meminta bantuan di saat-saat terakhir hidupnya. Diperkirakan bahwa ada sekitar 30.000 kasus kodokushi, atau kematian kesepian per tahun. Jumlah sebenarnya mungkin 2 hingga 3 kali lebih banyak, dan kebanyakan dari mereka adalah lansia. Matahari perlahan memudar, menciptakan suasana menakutkan dalam peralihan antara siang dan malam, sementara kegelapan menyelimuti bagian luar. Di dalam kamar sewaan kecil masih ada cahaya dari bohlam. Ruangan ini tidak lebih dari 20 meter persegi, memiliki dapur kecil di dekat pintu masuk, di atasnya ada lemari penyimpanan, disertai dengan lemari es dan mesin cuci. Berbagai barang ini adalah seluruh hidup lelaki tua ini. Dia sudah lama hidup sendirian. Menjalani hidup dalam kesendirian adalah perpaduan unik dari faktor sosial budaya Jepang dan perubahan struktur demografis. Di masa lalu tanggung jawab untuk merawat orang tua dilakukan bersama keluarga, tetapi saat ini orang Jepang menikah, kemudian memiliki sedikit anak, lebih banyak hidup menyendiri, ukuran sebuah keluarga menurun, dan rumah tangga dengan anak tunggal meningkat secara signifikan. Dalam budaya Jepang ada kecenderungan untuk menghindari mencari bantuan, atau mengandalkan orang lain meskipun dalam hal kecil, dan tidak ingin menjadi beban atau mengganggu orang lain. Di sisi lain hal itu mengakibatkan kurangnya interaksi dengan orang lain, sehingga menyebabkan rasa kesepian saat tinggal sendiri, dan meningkatkan resiko meninggal karena penyakit atau kecelakaan. Mengapa kebanyakan orang yang hidup dalam kesendirian, menghadapi hari-hari terakhir hidup mereka sendirian terutama orang tua? Di Jepang populasi individu berusia 65 tahun ke atas mencapai 34 juta, dan setidaknya ada 5 juta lansia yang hidup sendiri, tanpa kontak dengan saudara kandung atau kerabat, dan tanpa interaksi sosial, bahkan dengan tetangga. Meninggal sendirian bukanlah hal yang tidak biasa di Jepang, tetapi ketika seseorang meninggal, namun tanpa ada yang tahu selama beberapa hari, berbulan-bulan,
atau bahkan bertahun-tahun, hal itu mencerminkan aspek masyarakat yang memprihatinkan. Noda hitam darah kering dapat ditemukan di seluruh kotak paket, dapur, mie instan, dan makanan kaleng berserakan di seluruh ruangan. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa pemilik rumah sudah lama meninggal sebelum tubuhnya ditemukan. Perusahaan yang berspesialisasi dalam membersihkan rumah, di mana seseorang telah meninggal dalam keadaan tragis. Mereka mulai bekerja setelah jenazah dipindahkan. Dia dan timnya akan mengumpulkan barang-barang pribadi, kadang-kadang termasuk kotak makanan dan sisa makanan, serta sisa-sisa rambut, daging, noda darah, dan cairan tubuh lainnya. Mereka kemudian melanjutkan membersihkan dengan menggunakan disinfektan dan alat khusus, mengikuti langkah demi langkah dengan teliti. Semakin lama tubuh orang yang meninggal ditemukan, maka akan semakin menantang pembersihannya, karena bau busuk dari mayat tertanam di lantai sangat memuakkan. Kodokushi dapat terjadi pada individu muda yang keadaan mentalnya rapuh, sampai pada titik di mana mereka tidak melihat harapan tersisa. Hal ini mencerminkan kerentanan yang luas dan mendalam, melampaui kerapuhan individu dan telah meluas ke kerapuhan masyarakat. Ketika seorang pria jatuh sakit dan menunggu bantuan, para tetangga mendengar suara anjing menggonggong. Mereka merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi mereka ragu-ragu untuk bertanya atau campur tangan, karena mereka tidak ingin mengganggu atau menemui kesulitan. Setelah 7 hari pihak berwenang menemukan bahwa pria itu telah meninggal, dan anjing setianya tergeletak di samping mayatnya. Di Jepang ruang hidup telah menjadi semakin pribadi, sebagian dikarenakan internet dan media sosial, yang membuat orang kurang memperhatikan kehidupan nyata satu sama lain. Inilah faktor yang berkontribusi terhadap munculnya kodokushi, dan kemudian diikuti dengan tren berkembangnya jikobukin atau rumah berhantu. Kamar yang tertutup rapat dapat menunjukkan bahwa kehidupan sehari-hari pemilik kamar dilakukan dengan tenang dan tanpa mengganggu siapapun. Pemilik mungkin telah meninggal dunia tanpa diketahui oleh tetangga. Hari-hari berlalu dan hanya bau busuk yang memberitahu bahwa seseorang telah meninggal di apartemen ini. Di salah satu sudut ruangan telah dibersihkan secara menyeluruh, diperbaiki dan direnovasi, menunggu penyewa baru. Jika tidak diungkapkan, tidak ada yang akan memperhatikan bahwa seseorang telah meninggal di dalamnya, tetapi sesuai dengan hukum di Jepang, pemilik diharuskan untuk memberikan informasi sebenarnya mengenai kamar atau rumah di mana seseorang telah meninggal dunia kepada calon penyewa. Di Jepang orang tidak terbiasa untuk tinggal di rumah bekas seseorang telah meninggal, karena mereka percaya mungkin ada roh gentayangan, sehingga sulit untuk dijual dengan harga yang wajar. Mengabaikannya hanya akan membuang-buang sumber daya, terutama jika rumah tersebut berada di lokasi utama. Untuk menarik pembeli atau penyewa, maka perlu dibuat insentif mengenai penetapan harga rumah dengan sejarahnya, yang cenderung mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan rumah umumnya di lokasi yang sama, dan minat pembeli bahkan 30% lebih rendah. Sering terjadi di kalangan anak muda, di tahap awal karir mereka dengan pendapatan terbatas, mereka hidup di dunia modern, di mana kepercayaan tradisional kurang berpengaruh. Sebagai hasilnya, bisnis rumah berhantu terus berkembang selama 4 hingga 5 tahun terakhir, beberapa perusahaan telah menjual atau menyewakan ratusan di antaranya. Meskipun masyarakat Jepang telah berhasil melestarikan tradisi budayanya, termasuk kepercayaan asli mereka pada entitas supernatural, seperti monster dan roh yang menyebabkan rumah berhantu dihindari oleh hampir semua orang, namun penduduk muda Tokyo harus menghadapi meroketnya harga properti dan tekanan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan roh jahat dapat menyerah pada harga yang menggoda. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak konten hebat dari seluruh dunia, silakan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.